Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you yang udah klik video ini dan selamat datang di Anggirisana Channel. Kisah yang akan aku bahas kali ini adalah sebuah kisah tentang seorang gadis yang diduga kerasukan 6 iblis dan meninggal dunia setelah dilakukannya pengusiran setan. Sebenarnya nih ya, agak takut aku bahas tentang hal ini karena aku sendiri tuh orangnya penakut tapi suka banget sama yang namanya film-film genre horor. Kalian sama juga gak sih kayak aku, tipe-tipe orang yang penakut tapi suka banget sama yang namanya film horor? Yang kalau sehabis nonton film horor tuh kita tuh suka kebayang-bayang sama yang namanya sosok atau penampakan yang muncul di dalam film itu. Komen di bawah ya supaya aku tahu kalau aku nggak sendirian. Lanjut ke kisah Anneliese Michel. Let's go to the story. Saya tahu bahwa kami telah melakukan hal yang benar karena saya melihat tanda Kristus di tangannya. Dia membawa stigmata itu dan itu adalah tanda dari Tuhan bahwa kita harus mengusir iblis. Dan dia mati untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang hilang dan untuk menebus dosa-dosa mereka. Pernyataan ini diucapkan oleh Ibunda Anneliese Michel pada tahun 2005 ketika film The Exorcism of Emily Rose ditayangkan. Film dengan genre horor ini diangkat dari sebuah kisah nyata Anneliese Michel sebagaimana dirinci dalam sebuah buku The Exorcism of Anneliese Michel. Mengapa kisah ini menjadi kisah misteri yang mengerikan sekaligus menegangkan? And the story begin. Anna Elisabeth Michel terlahir pada tanggal 21 September 1952 di Liebelfing, Bavaria, Jerman Barat dari pasangan Jose Michel dan Anna Michel. Anneliese Michel ini tinggal bersama ketiga saudaranya, Martha yang meninggal pada usia 8 tahun, Gertrud Maria, Barbara, dan Roswitha Christine di Jerman. Ayahnya Joseph Michel menjalankan bisnis pengolahan kayu milik keluarga dan terbilang cukup mampu untuk membiayai kehidupan dan memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anaknya. Sejak kecil, Anneliese Michel menjalani kehidupannya sebagai gadis normal seusianya. Diketahui ia suka bermain piano, akordeon, bernyanyi, bermain tenis, dan berenang. Sebagai keluarga penganut agama Katolik yang taat, ia juga suka pergi ke gereja. Kondisi kesehatan Anneliese agak rapuh dan rentan terhadap penyakit dan hal itu membuatnya mendapatkan perhatian khusus dari kedua orang tuanya. Anneliese tidak pernah menyangka bahwa kehidupan bahagia yang ia jalani akan berubah drastis. Sebelum ulang tahunnya yang ke-16, pada bulan September 1968, Anneliese tiba-tiba kehilangan kesadaran yang diikuti kelumpuhan serta ketidakmampuannya untuk meminta tolong. Hal ini dikatakannya terasa seperti ada kekuatan yang ingin menguasai tubuhnya dan Anneliese merasakan adanya tekanan di perutnya. Dia menggambarkan kejadian yang dialaminya ini terasa seperti sangat ketakutan dan dia merasa sedang berada di tengah-tengah neraka. Lalu ia pun berusaha memanggil-manggil pertolongan yang dia yakini dapat melindunginya, tapi tidak ada yang mendengarkannya. Di tahun-tahun berikutnya setelah ia mendapatkan serangan pertama yang ditandai dengan kehilangan kesadarannya, kemudian berangsur-angsur berubah secara bertahap menjadi seperti kerasukan iblis. Pada tahun 1969, serangan kedua dengan gejala yang sama terjadi di siang dan malam hari. Anneliese pun menjalani pemeriksaan medis dengan menggunakan elektroensefalogram atau EEG dengan hasil menyatakan bahwa tidak adanya deteksi gangguan neurologis apapun, meski dari gejala-gejala yang dialaminya dapat didiagnosis sebagai penyakit epilepsi. Musim panas berikutnya, Anneliese juga didiagnosis menderita pleuritis dan pneumonia atau radang paru-paru, sehingga dia harus dirawat di sebuah klinik khusus. Hasil analisa klinik itu mengungkapkan bahwa adanya gangguan jantung dan peredaran darah. Dokter pun memberikan resep obat berupa Gambutrol atau Dilantin sebagai obat anti kejang, tapi hal ini malah membuatnya semakin parah.
sehingga menimbulkan bau tidak sedap yang tidak tertahankan akibat pembuangan kotoran yang tidak terkontrol, serta wajahnya yang menakutkan seperti setan. Anelisi merasa dikutuk dan akan dibakar di neraka, dan hal itu membuatnya semakin jatuh ke dalam depresi yang luar biasa. Sering kali terlintas di pikirannya untuk melakukan bunuh diri. Pada bulan Juni 1970, ia pun diresepkan obat lain, Awalep, yang umumnya digunakan dalam pengobatan berbagai psikosis termasuk skizofrenia. Pada November 1973, Anneliese Michel memulai perawatannya dengan resep obat Tegretol, yaitu obat anti kejang dan penstabil mood. Pada tahun 1973, Anneliese Michel diajak berziarah di Italia Utara, San Damiano. Kedua orang tuanya mulai mengira bahwa mungkin putrinya telah dirasuki dan dianiaya oleh iblis. Karena saat itu Anneliese tidak bisa melewati salib dan menolak untuk minum air dari mata air suci. Anneliese di sana merasakan kakinya terasa seperti terbakar. Ia pun tidak mampu berkonsentrasi untuk berdoa dan suaranya semakin serak dan berat. Bau busuk yang mengerikan pun dirasakan juga oleh peziarah lainnya. Hal ini membuat Anneliese semakin putus asa. Terlebih obat-obatan yang diberikan kepadanya terbukti tidak memberikan pengaruh baik dan malah memperparah keadaannya. Pada bulan Oktober 1973, Anneliese terdaftar di Advanced Studies Pedagogical, yaitu sekolah teologi di Wurzburg. Jurusan yang dipilihnya adalah pedagogi, teologi, dan juga musik. Anneliese berkeinginan untuk menjadi seorang guru, namun kesehatannya dari hari ke hari semakin memburuk. Hasil EEG terbaru dari Anneliese yang pada awalnya menunjukkan patologi otak kirinya berada di parameter normal, sekarang menunjukkan gambaran adanya gejala-gejala epilepsi. Pada bulan Maret 1974, penampakan iblis semakin terasa dan semakin kuat menghantui Anneliese Michel. Anneliese sudah sangat lelah, depresi, serta hampir tidak mampu lagi untuk berdoa. Akhirnya, para anggota keluarga sepakat untuk meminta bantuan dari pihak gereja. Sejak tahun 1973, Pastor Ernst Alt telah menjadi penasihat spiritual bagi Anneliese. Ia memantau kasus Anneliese dari tahun 1973 hingga 1975, dan pastor itu pun memutuskan untuk mengambil langkah pengusiran setan. Hal ini dirasa perlu dilakukan karena selama pengamatannya, dia menemukan banyak kejanggalan-kejanggalan perilaku. Dengan berbekal pengamatan yang sudah dilakukannya, ia pun memutuskan untuk meminta izin melakukan ritual eksorsisme pada keuskupan di Wurzburg. Namun pihak keuskupan ternyata enggan untuk memberikan izin tersebut, karena untuk melakukan ritual eksorsisme, banyak kriteria yang harus terpenuhi. Selain harus yakin bahwa kasus yang dialami oleh Anneliese Michel ini adalah sebuah kasus kerasukan, mereka juga sulit memilih orang untuk melakukan ritual eksorsisme tersebut. Karena orang yang harus ditugaskan untuk melakukan eksorsisme itu haruslah orang yang percaya dengan benda-benda suci, pemahaman berbagai bahasa yang tidak diketahui, kekuatan fisik yang luar biasa, dan lain-lain. Anneliese pun akhirnya disarankan oleh pihak gereja untuk menjalani hidup yang lebih religius dan mengikuti bimbingan konseling. Dengan bimbingan Pastor Ernst, Anneliese pun lebih banyak melakukan bimbingan konseling. Namun hal itu tidaklah mengurangi serangan-serangan kerasukan padanya, malahan kerasukannya semakin parah. Pernah suatu ketika, Anneliese ini sedang berada di rumah orang tuanya. Ia mengalami kerasukan yang sangat parah, hingga membuat anggota keluarganya tidak sanggup melawan kekuatannya saat ia mengamuk. Bahkan, ada beberapa orang yang tergigit. Dia menolak untuk makan dengan alasan si iblis tidak mengizinkannya. Anneliese pun tidur di lantai batu, makan laba-laba, lalat, dan batu bara, serta air seninya sendiri pun ia minum. Dia mendengar teriakan-teriakan selama berjam-jam yang orang lain tidak dapat mendengarkannya. Anneliese pun mencampakkan benda-benda suci dan menarik putus rosario. Bahkan, dengan tubuhnya yang sangat kurus itu, dia mampu menghancurkan satu buah apel hanya dengan satu kali genggaman tangannya. Anneliese pun mulai melakukan tindakan-tindakan brutal seperti melukai dirinya sendiri, merobek pakaiannya, bahkan buang air kecil di lantai sudah menjadi kebiasaannya. Melihat perilaku Anneliese yang semakin parah, Pastor Ernst akhirnya meyakinkan keuskupan Wurzburg
bahwa Anneliese ini memang benar-benar mengalami kerasukan setan. Dan dia kembali meminta izin untuk dilakukannya ritual eksorsisme pada Anneliese Michel. Dia merasakan adanya kekuatan jahat yang merasuki tubuh gadis itu. Mengingat Anneliese adalah gadis yang taat beribadah dan sedang mengalami gangguan kerasukan iblis yang dapat merenggut nyawanya, dan sudah selayaknya mendapatkan bantuan atau pertolongan dari keuskupan. Pada bulan September 1975, Uskup Agung Kota Wurzburg, Joseph Stangl, akhirnya memberikan izin untuk melakukan ritual eksorsisme. Dia pun memerintahkan Pastor Arnold Trenz dan Pastor Ernst Alt untuk melakukan The Great Exorcism pada Anneliese Michel. Dasar untuk melakukan ritual ini adalah Rituale Romanum sesuai dengan hukum canon yang berlaku pada abad ke-17. Dengan dasar hukum tersebut, kemudian ditetapkan bahwa Anneliese harus diselamatkan dari 6 iblis yang terdiri dari Yudas Iskariot, Nero, Kain, Hitler, Fleischmann, dan termasuk Lucifer. Dari bulan September 1975 hingga Juni 1976, selama 10 bulan, eksorsisme tersebut dilakukan 2 minggu sekali dengan durasi 4 jam setiap kali melakukan eksorsismenya. Anneliese menjadi sangat kuat sampai-sampai mereka terpaksa harus merantai Anneliese di ranjangnya agar dia tidak terlepas dan menyerang para eksorsis. Kesehatan fisik Anneliese menurun secara drastis, dan selama 10 bulan ritual eksorsisme tersebut dilakukan, Anneliese menolak makanan yang diberikan karena menurutnya para iblis tidak mengizinkannya untuk makan. Tumpurung lututnya pun mengalami beberapa keretakan. Akibat tidak kurang dari 600 kali Anneliese harus berlutut dan bangun ketika dia sedang melakukan pengampunan dosa. Maaf banget ya, kisah ini akan aku bagi menjadi 2 bagian karena kisahnya ini sangatlah panjang. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa hit like buttonnya dan share ke semua sosial media kamu. Tentunya jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang, dan turn on notification-nya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video aku selanjutnya. Thank you so much for watching, and I'll see you in my next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sacramentum Christum terrat, inde materium sanctis, ac quia sanctorum sanctum omnium